Chapter 951. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan karena selamat dari bencana. Suasana hikmat dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari ular bajingan Siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan. Itu sangat menyenangkan. Meskipun kami hampir dihabisi, bisa melihat ular iblis itu Siamang, dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan Siamang, Penatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti Siamang. Cek, alkemis tingkat 6. Aku ingat kepala alkemis di klan Han kita hanyalah alkemis tingkat 5, bukan? Meski begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung. Sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6, itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan terhadap seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di gerbong dan tanpa sadar tertawa saat mendengar diskusi panas di luar. Untung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai gerbong tiba-tiba dibuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama dan tersenyum saat dia bertanya, "Kamu tidak terkejut, kan?" Xiao Yan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Saya baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu kami. Jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di 10.000 ngarai ular." Han Chong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata, "Namun, sesepuh itu sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal." Xiao Yan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus. Selain itu, pujian tak henti-hentinya yang dia miliki untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum cukup berkata-kata. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kami. Awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karenanya, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei?" Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Hansul tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaan. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya, Xiao Yan dengan lembut bergumam saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Pasti ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu.
Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, dimanapun seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya jika seseorang memiliki kekuatan. Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang Hall of Souls begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke Burning Flame Valley dan mendapatkan 2 perubahan tersisa dari 3 perubahan misterius api langit. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit Dozong secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran dalam hati Xiao Yan. Karenanya, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbei, yang agak jauh. Karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan akan sangat tidak efisien. Makanya, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore hari, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa doqi mengalir di dalam nadinya. Meski sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Dia tahu karakter Han Sui dan tidak ingin ditegur lagi olehnya. Begitu dia turun dari gerbong, Xiao Yan mengambil beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma tenang yang samar-samar ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sui di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sui berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya keistimewaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan lembut, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Meski begitu, itu adalah wajah yang bisa terus dilihat orang. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama memandangnya. Mata cantik Han Sui mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak menampakkan kegelisahan atau ketidakteraturan yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang sulit membentuk riak sekecil apapun. Nona Han Sui, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil terkekeh. Alis Han Sui sedikit gemetar ketika dia mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan. Di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka, probing doqi dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sui. Baru setelah itu dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Tidak apa, Han Sui menggelengkan kepalanya.
Dia melihat ke tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, "Cedera dalam tubuhmu cukup serius. Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini." Tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak berguna." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Sue dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sue tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggung yang agak kurus. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu. Melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Do Huang hanya dengan 2 kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam kamp itu sunyi. Hanya derak api sesekali yang bisa terdengar. Ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar kamp, melindunginya. Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di kamp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Doqi dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiao Yan yang tidak berdaya. Pelatihan ini berlangsung lama. Hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Doqi hijau giok perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam ke kelompok Doqi ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, yang tampaknya kekuatan spasial. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Dozong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Doqi Xiao Yan adalah kekuatan tata ruang yang asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, karena alasan tertentu, tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Doqi saya ini benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, saya benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Saat itu di kepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Chapter 952. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka menemui beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda dari Doqi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena penyataan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini.
Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan bahkan Han Sue dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang atau bahkan elit Do Zong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sue untuk melakukannya. Meskipun Xiaoyan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sue terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiaoyan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya saat menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak memperlihatkan jejak apapun, tetapi Han Sue sepertinya merasakan sesuatu secara samar. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang dalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Selain itu, Han Sue sering muncul di depan Xiaoyan ketika dia bebas dan mengobrol secara acak dengannya. Namun, konten obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiaoyan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiaoyan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sue kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiaoyan merasa tidak berdaya di hatinya saat menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sue dan dia untuk menghindari wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sue sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sue menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Kam, yang tak henti-hentinya tertawa, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sue. Semua orang berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Han Sue di tengah. Xiao Jie, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sue mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong, sialan, ini bajingan lagi. Gelombang kutukan terdengar dari semua tempat ketika mereka mendengar kata-kata klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sue berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar, orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah untuk menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sue masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda yang duduk di sisi api. Namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue berkerumun. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati. Dimengerti.
Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sue menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada beberapa orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kamp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang. Wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiao Yan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan paviliun petir angin. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari paviliun petir angin dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, paviliun petir angin dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara Central Plains. Klan Han kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Paviliun petir angin. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah paviliun petir angin? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, diriku yang dulu akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak memasukkan kata-kata marah dari anak-anak muda ini ke dalam hati. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi keresahan. Saya akan meminta Xiao Ji untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatan." Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. "Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Setiap orang sebaiknya tetap membuka mata besok. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan." Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu menjadi seperti anak panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan sangat membebani Anda." Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan menghilang selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi karena berulang kali tersebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di sisi jalan mulai menekuk hingga sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya lebih fokus. Kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan, yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang ke jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Siu, siu, siu. Konvoi baru saja melewati lempengan batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu.
Segera, sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak doki meletus dan memblokir semua anak panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya, tawa perlahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar dan benar-benar memblokir jalan menuju kota Tianbei. Dua pria tua di depan kelompok sosok kulit hitam adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata saat mereka melihat lencana berwarna merah. Nona Han Sue, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap gerbong tempat Han Sue berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Bergerak, pintu gerbong perlahan dibuka dan Han Sue yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa dua tetua Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sue berangsur-angsur tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang dulu hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai tanpa ekspresi melirik Han Sue saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sue. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang berkilat dan muncul di dalamnya. Bodoh yang keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Han Sue melawan. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur Han Sue. Kepucatan muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Bang! Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Han Sue seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil lebih dari selusin langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Tidak heran Anda telah menarik perhatian tuan muda. Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Dia melirik Han Sue yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sue. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sue saat dia merasakan serangan Hong Lai yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Do Huang. Angin sawit tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sue, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lai. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sue tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan. Matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda benar-benar telah berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal di usia Anda. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Chapter 953.
Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tidak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hongmu dan Hong Lai dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam, "Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah ini." Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Lai menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka sebenarnya bisa bertemu dengan seorang penolong di saat kritis untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tindakan Han Sui berbeda dari keterkejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderak. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara derit lembut terdengar perlahan. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang saat melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Shock dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sui. Dia menatap matanya yang panas dan cantik sebelum tanpa sadar menunjukkan senyum pahit saat dia bertanya, "Kamu baik-baik saja? Ini benar-benar kamu?" Mata cantik Han Sui tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, kelicikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. "Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan," jawab Xiao Yan tanpa daya. "Bisa kembali hidup-hidup dan menendang dalam beberapa hari setelah menderita luka serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa." Han Sui tertawa pelan. "Xiao saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu." Han Chong di sampingnya secara bertahap melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sui. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius, yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di sisi mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lai. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi jenis ekspresi yang sebelumnya tidak takut mati. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan ikut campur terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Kamu siapa? Anda tampaknya tampak tidak terbiasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei, kan?" Hongmu menghentikan Hong Lai, yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Saya akan melindungi sementara orang-orang di sini." Tatapan Xiao Yan menyapu Hongmu. Suaranya masih tenang dan tidak berdesir. "Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung klan Hong saya?" Wajah Hongmu berkedut sedikit setelah mendengar ini. Suaranya terdengar lebih dingin. "Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini berasal dari keyakinan yang dia miliki pada kekuatannya. "Anak nakal yang sombong. Jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, bagaimana Anda bisa memaksa kembali saya yang lama? Lagi pula, ada kita berdua di sini." Sikap Xiao Yan menyebabkan amukan di hati Hong Lai segera naik. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim.
Pergi bersamaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Sui. Han Sui terkejut saat mendengar ini. Saat dia masih kaget, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan menjauh. Han Sui tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut berteriak, "Ikuti!" Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu terus mengikuti di belakang Xiao Yan di bawah suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sui merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hong Mu muram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa kembali Hong Lai sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Do Huang. Selain itu, level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hong Mu yang suram, Hong Lai yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lai perlahan mengencang. Suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, "Bunuh!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Lai, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang tidak bisa disebarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam, yang dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah segar dan secara aneh jatuh seperti gandum dipotong. Darah segar yang mereka keluarkan mengeluarkan suara cici saat mendarat di tanah. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Syok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengingat ular beracun yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Menyerang. Mata Hong Mu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hong Mu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Doki yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan. Kemanapun mereka lewat, Doki yang liar dan kejam akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Do Huang menekan seperti badai, menyebabkan Han Sui dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka terhenti. Namun, langkah kaki pemuda berbaju linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius. Wood Aura Rise. Dua tangisan keluar dari mulut Hong Lai dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada Doki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, momentum Doki yang merah menyala melonjak. Suhu panas menyebabkan daun-daun kuning yang layu di sisi jalan mengeluarkan suara "ci" yang tersulut sendiri. Bukan merger Doki yang buruk. Namun, api tidak berguna melawanku.
Langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Ci, kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan. Namun, nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hong Mu dan Hong Lai dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat. Segera, ekor api itu diayunkan, membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Bang! Suara rendah dan dalam keluar saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat ke arah Hong Lai dan Hong Mu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Sui. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Xiaoyan di depannya, ada celah yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengan dia, tetapi bahkan Hong Lai dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tianbei sebenarnya sangat dikalahkan. Bakat dan prestasi seperti itu kemungkinan besar tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lai dan Hong Mu, yang kakinya tertanam dalam di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Wajah mereka pucat pasi. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas menjerit pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lai ketika dia mendengar teriakan Hong Mu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Doki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar. Grup riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah segar panas dimuntahkan dari masing-masing. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok manusia muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Han Sui dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur. Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok sedang dilemparkan. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sui menunduk dan menatap Hong Mu dan Hong Lai yang berwajah pucat. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam meskipun dia memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh. Secara langsung menangkap dua bintang Do Huangs dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya, akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Chapter 954. Aroma yang tenang masih tersisa di dalam gerbong. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Han Sui, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiaoyan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong. Di sisi berlawanan adalah Han Sui, yang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiaoyan dengan cara yang agak tidak lancar. Dari
Kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sui, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa getir dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sui. Saya benar-benar tidak layak untuk nona muda ini." Han Sui juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak disangka bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kita ambil secara acak di gurun, sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yue akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan bagi beberapa serigala. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku tidak menginginkan imbalan darimu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sui meringkuk mulutnya untuk tersenyum. Wajah dinginnya yang biasa juga berkembang menjadi senyum mengharukan yang hangat. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei?" "Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sui ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong." Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Han Sui menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata. Baru saja tiba di Central Plains, dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin apapun. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao Yan juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Sui berbicara dengan agak cemas. Selain itu, tingkatmu kemungkinan besar akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia untuk membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Han Sui dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Tuan Xiao Yan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda. Tolong ulurkan tangan. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sui saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan. Saya terbiasa sendirian dan tidak akan benar-benar terbiasa jika seseorang mengikuti saya. Saya akan memikirkan masalah ini. Biarkan seperti itu untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini.
Dia tidak menyangka Han Sui yang sedingin es ini benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Sui terkejut saat melihat Xiao Yan melarikan diri dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda tua yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Saya sedikit gegabah. Han Xie tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar secara samar-samar muncul di hadapan mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu, sepertinya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiao Yan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalangi dia. Suara tak berdaya segera dikirim ke telinganya, "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku apapun Pak. Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Kakak Xiao Yan, kau terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu Anda dalam meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Doang." Tubuh Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar ini. Semangat muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik untuk membantu seseorang menerobos. Namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya? "Saudaraku, saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga." Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. "Apakah itu lebih berharga dari hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Saudara Xiao Yan, tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat. Tidak baik jika kamu diseret. Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiao Yan diam. Suara tapak kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sudah ketakutan sebelumnya,
buru-buru mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat aktivitas ini. Namun, sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kami." Suara tapak kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok tubuh melompat turun dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan beberapa pakaian cemerlang dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Hancong menyatukan alis mereka sedikit ketika mereka melihatnya. Han Sui juga keluar dari gerbongnya ketika suara tapak kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Hancong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh, dan melihat ke pria yang telah turun dari kuda. Alisnya sedikit terkatup rapat. "Sue Mei, kamu baik-baik saja?" Sukacita melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sue. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan sikap prihatin. "Saya baik-baik saja." Sue Mei menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, "Berdiri di mana kamu berada." Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sue melihat ke atas dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Hancong. Mata cantik Han Sue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, "Saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan." Xiao Yan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku." Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. "Betulkah?" kata Han Sue. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasakan jantungnya hancur segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi mengeluarkan tawa pahit. Sesuatu seperti bantuan benar-benar seberat gunung. "Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apa dia juga penjaga klan Han kita?" Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan lonjakan kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Sue yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti wanita di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. "Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang saya undang atas nama klan Han. Jika Anda terus secara acak mengatakan omong kosong, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda." Han Sue tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dingin saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sue sedemikian rupa. Dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa, "Tamu kehormatan. Sue Mei, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan, bukan? Menurut aturan klan kita, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Do Huang. Meskipun Anda adalah putri dari kepala klan, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan?" Senyuman mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Sue yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari gerbong sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai,
dua tetua dari klan Hong hidup-hidup. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya jika dia memenuhi syarat? Chapter 955. Han Lin tercengang saat melihat kedua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Syok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai! Hong Mu! Mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya." Han Sue dengan acuh tak acuh menjawab, Ini dilakukan olehnya." Wajah Han Lin sedikit bergetar saat dia memandang Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli asli De Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 De Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain dalam kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sue sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nadanya tidak sedikit pun sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sue, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Aku ceroboh tadi." Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sue dan berkata, "Sue Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sue mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melempar kembali Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadarkan diri ke dalam kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda." Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah di dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sue, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar lenyap di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara perempuan sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Apalagi, hal yang menyebabkan dia berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya mirip dengan dia. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota. Suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin karena perencanaan yang baik, tapi seluruh kota memiliki atmosfer yang megah. Jalanan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, menunjukkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah.
Mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiaoyan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sue dan Han Lin sedikit berubah setelah melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong. Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan bertingkah laku kejam." Memasukkan, wajah cantik Han Sue juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiaoyan mengikuti Han Sue ke manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sudah terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sue meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiaoyan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiaoyan. Meskipun cukup jauh, Xiaoyan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiaoyan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiaoyan juga mengikuti miliknya dan melihat ke atas. Itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti di sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung terpana. Han Yue, kenapa dia jadi dia? Dia anggota klan Han. Tidak heran saya pikir Han Sue sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiaoyan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil inti susu tubuh pendingin, yang dia coba dapatkan dengan payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu. Namun, pada saat dia keluar dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi. Jadi, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di Central Plains adalah klannya. Kata, afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka memandang anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, apa kau tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Han-ku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Paviliun Petir Angin. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukanlah karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria parubaya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa amarah. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada balasan untuk kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu. Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan sikap tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa.
Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki dua anak perempuan menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hong Anda. Pria parubaya itu berbicara dengan tegas. Hihi, kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak murung saat menjawab dengan senyuman dingin. Bahkan jika klan Hanku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hongmu, aku berani mengatakan bahwa jika klan Hongmu ingin menelan klan Hanku, kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Pria parubaya itu menatap Hong Chen dengan tatapan padat saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam dari Paviliun Petir Angin. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat, yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria parubaya itu menjadi lebih suram. Di bawah kesuraman ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari Paviliun Petir Angin. Oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam Paviliun Petir Angin akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberikan jalan bagi klan Hanmu. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Klan Han selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yue akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara saat melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Paviliun Petir Angin. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Do Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain, namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika Paviliun Petir Angin ikut campur pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Han-ku akan menerima tantangan itu. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat ke arah Han Sui berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa jika aku menikah dengan kakak perempuan dulu. Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tidak, Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup nafas dan berkata, namun, apakah ada metode lain selain ini? Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada.
Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang, saya punya pilihan yang lebih baik? Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Yue berlari masuk. Mereka semua bersuka cita. Nah, kamu akhirnya kembali, namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini. Pria parubaya itu memandang Han Yue, memberinya senyuman manis sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei. Bagaimana bisa ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han kemudian Han Yue? Han Yue tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria parubaya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, masuk. Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala karena terkejut saat melihat tindakannya. Beberapa suara bergumam juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak, "Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabarmu?"